mungkin pertemuan depannya lagi ya ada sholawat atau rotibul hadat atau ada berjanji ya, kajian kitab itu ya ada, tapi sebentar saja. Yang penting dari jalur Ansor itu tetap dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya dengan tiada halangan suatu apapun. Keduanya surat bersalam mengaturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nanti-nantikan sahabat utamanya di surga di hari Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma. Dan terima kasih waktunya yang tadi kita disebutkan, disampaikan oleh ketua ranting Ansornya, itu cinta penuh dengan pengorbanan. Nah, di sini sesuatu yang kita cintai, maka kita akan sering menyebutnya. Man ahabba syai'an faqad dzukira, faqad dzakara wa dzukira. Man ahabba syai'an faqad dzakara syai'an. Sesuatu yang kita cintai pasti akan kita sebut-sebut terus. Sesuatu yang kita cintai juga kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan yang kita cintai. Makanya pada rukun cinta, tidak hanya rukun Islam, rukun cinta juga ada. Ada rukun cinta. Cinta di sini juga mencakup cinta sesama lawan jenis, cinta kepada organisasi, cinta kepada tanah air. Arkanus salah satu, arkanul mahabbati salah satu. Rukun cinta itu ada 3. Iqraru bilisan. Sebenarnya ini dalil ini menunjukkan apa, dalil tentang keimanan. Tapi sesuai dengan cinta kepada segala sesuatunya. Iqrar lisan, saya cinta kepada NU. Dalam lisan kita cinta kepada NU. Tetapi pada dasarnya kalau kita hanya mengucapkan secara lisan, maka hati tidak akan bergerak. Suatu kegiatan maka tidak akan bisa kita laksanakan, karena itu masih hanya satu saja, belum sempurna tentang kecintaannya. Yang kedua, watas dikol bilkol, meyakinkan hati kita cinta kepada organisasi Nahdlatul Ulama, maka hati kita harus kita yakini, dia harus mantap. Kalau tidak ada kemantapan dalam hati, akan cepat bosan. Setelah kita dalam hati kok yang aku yakin, aku mantap, baik lisan, hati juga belum sempurna. Kalau belum wa'amalu bil a'mal, mengerjakan apa yang jadi tugas-tugas kita di dalam organisasi. Kalau sudah ketiga-tiganya itu lisan sudah diucapkan, saya ya akan mengikuti organisasi NU, banomnya, hati saya maka kegiatan-kegiatan yang di organisasi yang kita jalankan. Apa yang menjadi program-program ya, dari NU sampai banomnya, baik itu di lembaga masing-masing, di banomnya masing-masing, maka jalankanlah kegiatan-kegiatan sesuai dalam PO-nya, peraturan organisasi, sesuai dengan ADART-nya. Jadi karena Ansor itu sebagai tonggak atau sebagai garda terdepan, maka Ansorlah yang banyak bergerak. Semua di kegiatan NU itu paling
bergerak di depan pasti Ansor. Kenapa? Karena Ansor juga yang akan pertama kali menerima tongkat estafet dari NU. Nah, untuk siap menerima tongkat estafet dari NU itu maka perlu kemantapan hati, juga kemantapan dalam berilmu. Makanya walaupun yang sedikit kita ngaji tentang beribadah, walaupun yang ibadah wajib ataupun ibadah muamalah perbuatan. Nah, pada malam hari ini kami akan melanjutkan tentang sunah-sunahnya sholat, karena pertemuan yang dulu pernah kita bahas bersama-sama tentang rukunnya sholat. Pada malam hari ini yaitu tentang sunah-sunahnya sholat. Sunah sholat itu ada dua, ada sunah hayat dan ada sunah af'al. Pada malam hari ini yang kita bersama-sama dulu mengkaji tentang sunah hayat. Hayatus sholati utawi buru-buru sunah hayatus sholat iku kasiratun akal. Minha iku setengah saking hayatus sholat. Sunah hayat, sunah yang dimana yang kita kerjakan itu berhubungan dengan rukunnya. Walaupun di sini ketika kita melaksanakan sunnahnya tidak kita kerjakan, yang rukunnya dikerjakan tetap sah. Nah, di sini nanti akan membedakan bagaimana antara madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Hambali, dan madhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i. Al-awalu utawi kang awal yang pertama yaitu raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan muqabilal mankibaini setara dengan pundak. Setara hingga takbiratul ihrami dalam nalikane takbiratul ihram kita Allahu Akbar. Kenapa? Ada yang takbirnya hanya Allahu Akbar. Apakah itu ibarat sah atau tidak? Sah, karena itu hanya sekedar sunnah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, mengangkat tangan ketika takbir justru membatalkan sholat. Makanya jangan melihat biasanya di kota-kota besar, karena di situ berbagai mazhab berkumpul. Dalam arti apa? Ada yang mengikuti mazhab Hanafi, ada yang mengikuti mazhab Maliki, dan jangan kok mengikuti mazhab itu melihat datang Allah Akbar tapi langsung sedap. Jangan berpikiran alirannya opo ke orang mengangkat tangan. Jadi inilah nanti kita supaya Ansor itu jangan sampai sama dengan minhum kaum-kaum yang suka menyalahkan. Di sini Rabbul Yadaini kalau menurut Imam Abu Hanifah itu membatalkan sholat. Jadi Imam Abu Hanifah orang mengangkat tangan, orang Allahu Akbar, tapi langsung Allahu Akbar sedekah. Karena kita mengikuti Imam Syafi'i, maka kita mengangkat tangan. Lah mengangkat tangan itu juga kita harus tahu juga mengangkat tangan sunnah, tapi bisa membatalkan sholat.
Dalam arti nanti juga ada uraian ketika kita perkara yang membatalkan sholat. Ini bahas yang sunnah saja dulu. Jadi mengatakan itu ketika kita takbir Allahu Akbar wa inda ruku'i lan ing dalem nalika ketika kita akan ruku, setelah baca surah kita ruku mengangkat tangan. Wa inda raf'i dan ketika kita berdiri minhu dari ruku. Jadi setelah berarti i'tidal. Nah di ruku Allahu Akbar mengangkat tangan. Baru kita i'tidal. I'tidal itu seimbang. Seimbang. Makanya salah satu dari ciri khas ahli sunnah wal jamaah an-nabiyah itu bersikap adalah apa? Tidak seimbang. Wa indal qiyami lan ing dalem nalikane tangi minasyahudil awali saking tahiyat awal. Ada 4 berarti ya. 1 ketika takbir, kedua ketika mau rukuk, ketiga ketika bangun dari rukuk, dan yang keempat ketika habis tahiyat awal. Nah, kadang kita juga melihat ya, setiap habis rakaat kita mengangkat tangan. Nah, ini yang kadang membahayakan, bisa membatalkan sholat. Tetapi mungkin karena tidak tahu ya dimaafkan. Makanya kita perlu belajar. Jadi mengangkat tangan itu pada 4 tempat. Ingat-ingat ketika takbir, ketika mau rukuk, dan ketika bangun rukuk, dan ketika tahiyat awal. Ketika mau 2 rakaat jangan mengangkat tangan. Permasalahannya berarti kita sudah 2 kali gerakan, 3 kali gerakan membatalkan sholat. Insyaallah 2 kali gerakan karena 2 tangan. Jangan batal ingin langsung ke iki sekali, sudah 3 kali gerakan sudah batal. Itu hanya menjaga hal semacam itu saja. Ya boleh, tapi kita menjaga dari sholatnya itu supaya tidak batal. Asani yang kedua wakul yadir yumna, nyalakan tangan-tangan, meletakkan tangan yang kanan fauqal yusra, di atas tangan kiri, tahta sodri, ya, di bawah dada. Nah ini ada lagi juga. Jangan kadang melihat ada yang semacam ini, ada yang semacam ini, ada yang ini. Model sarungnya Itu hanya action saja supaya terkenal. diputar-putar sih. Nah, Allah yang ketiga yang ada di atas dada itu adalah madhab Hambali. Madhab Hambali. Kalau kita Imam Syafi'i, walaupun semua madhab itu benar, tetapi jangan sampai kita sholat yang kita kerjakan mengusoli, mengangkat ketika takbir kita mengikuti Imam Hanafi, tetapi ketika meletakkan tangan atau mengikuti Hambali, ya itu tidak diperbolehkan. Jadi mengambil enak-enaknya saja. Boleh pindah madhab dalam keadaan tertentu. Imam Syafi'i pindah kepada Imam Maliki, ya, hanya pada satu tempat ketika melaksanakan haji atau umroh. Di mana di sini ketika kita tawaf, ya, laki-laki dan perempuan campur. Padahal bersentuhan oleh laki-laki dan perempuan menurut Imam Syafi'i adalah membatalkan wudhu. Tapi dari Imam Maliki tidak. Nah makanya kalau kita tidak pindah madhab, maka kita tidak akan melaksanakan tawaf. Makanya pada umumnya pindah madhab. Dan terus sekarang yang di bawah
Dia ada nak misal jeneng misal kayak gini. Ya. Itu adalah mazhab Hanafi. Berarti barbiyah keryuna perkara yusra atas wakari. Sak dhuwure betul sak misore betul. Jadi hal-hal yang semacam itu yang perlu kita pelajari, karena dalam beribadah itu bermacam-macam, supaya kita sebagai organisasi Nahdlatul Ulama NU itu tidak suka menyalahkan, baik dalam beribadah maupun bermuamalah, dalam tingkah laku. Karena Nahdlatul Ulama adalah benar-benar yang membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Asalisul doa iftitahi, doa iftitah. Ketika kita membaca doa iftitah dan Allahu Akbar, maka kita jangan langsung membaca doa iftitah, karena di situ ada status sholat, ada berhenti ketika kita melaksanakan sholat pada hal-hal tertentu. Dalam arti ketika kita takbir Allahu Akbar, kita diam sebentar, buka dari subhanallah, kira-kira satu bacaan subhanallah, yang berapa detik subhanallah, baru kita baca doa iftitah, baca doa iftitah. Tapi alhamdulillah katsirau yang kemarin sudah kami sampaikan di Rabiul Adab satu sholat. Ar-Rabi'u yang keempat itu ta'awud, bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud itu berarti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan itu berhenti sebentar. Al-khamisu utawi kang kaping 5, yang kelima yaitu qiraatus surati, baca surat Al-Fatihah ing dalam sawise maca setelah baca Fatihah itu baca surat, itu termasuk dari bagian sunnah ayatnya sholat. Li ghairi makmumin, bagi makmum. Selain makmum, berarti imam yang baca surat. Kalau makmum berarti mendengarkan Fatihahnya imam. Setelah Fatihah, imam dalam dolim, baru makmum baca Fatihah, rampung makmum mendengarkan bacaan suratnya di imam. Yasma'u ngrungoake sapa makmum qira'at imamihi ing bacaane imame makmum. Setelah itu berarti makmum mendengarkan imam baca surat yang dibaca imam itu apa surat Anas atau Al-Fil atau apa yang kita dengarkan. Asadisu al-jahlu fi mawdihi wal isroru fi mawdihi. Yang keenam yaitu membaca dengan suara keras pada tempatnya dan membaca bacaan pelan pada tempatnya. Bacaan keras itu bacanya yaitu bacaan Fatihah, apalagi yang menjadi imam. Yang makmum bacaannya dari isror pelan, tetapi pelannya itu jangan sampai orang di sekelilingnya itu merasa terganggu dengan bacaan kita, karena kita bukan imam. Tapi memang pada dasarnya bacaan Fatihah adalah rukun sholat, maka yang kita baca kita harus mendengarkan. Paling tidak itu kita dirinya sendiri itu mendengar bacaannya
nasihat. Apalagi bacaan-bacaan yang syahar, bacaan-bacaan yang keras yaitu pada sholat maghrib, isya, subuh. Apalagi zuhur, asar, bacaannya israr, pelan, tapi diri kita mendengar. As-sabiru takbiratul rafa'i, takbir adab wal hafdi lan temurun. Dan ketiga takbir Allahu Akbar ketika kita mau ruku ataupun ketika mau sujud atau kita mau berdiri pada rakaat kedua, ketiga maupun keempat. Takbir Akbar. As-saminu tasbihu bi ruku'i wa sujudi. Yang kedua yaitu membaca tasbih ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Dalam ruku kita bacanya subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kita ruku berarti merasa diri kita itu rendah. Ini organisasi. Kita melihat diri kita ini rendah, tapi bukan merendahkan ataupun direndahkan. Karena kalau kita merasa paling tinggi dalam arti paling sergap, paling apa, maka itu akan cepat besar gitu. Makanya kita walaupun kita sergap, seakan-akan kita itu aku ini belum apa-apa. Apa yang aku kerjakan itu belum sempurna. Makanya dalam berorganisasi itu seperti tadi ketika kita mars ansor banser jiwa raga kita untuk organisasi NU apapun yang menjadi kata-kata apapun nasihat dari para pendiri NU, maka kita kerjakan semampu kita. Jangan kita paksakan. Kalau kita memaksakan juga nanti akan merasa diri kita ini hanya terpaksa. Kalau kita merasa terpaksa, maka akan cepat pudar cintanya. Terus amalnya sekarang tidak dikerjakan lagi. Dan ketika sujud, kita membacanya subhana rabbiyal a'la. Nah, kemarin itu pernah sudah saya sampaikan, semua gerakan-gerakan sholat itu hanya satu kali dalam tiap rakaat, tetapi sujud 2 kali untuk mengingatkan kita bahwa kita ini dari tanah, maka kita akan kembali ke tanah. Yang lainnya ruku hanya 1 kali, tapi sujud 2 kali. Kita ini diciptakan dari tanah. Dalam arti apa? Awal kejadiannya manusia. Setelah itu, setelah dijadikan satu yang keduanya, pasti kita akan kembali ke tanah. Sebelum kita kembali ke tanah, apa yang kita perbuat? Apa yang bisa kita kerjakan untuk agama, bangsa, dan negara? Makanya perlu ada jeda. Sholat itu ada jeda ketika kita sujud, terus kita duduk itu ada jeda. Untuk apa? Jedanya itu ketika Rabbul Warhamdi. Ya, ibaratnya kita perbuatan di dunia. Kita itu untuk disuruh apa? Mencari bekal, membawa bekal sebelum kita sujud yang kedua. Bekal apa yang kita bawa ketika kita akan melakukan sujud yang kedua? Bekal apa yang ketika kita bawa ketika kita akan kembali
ketangan. Jadi sholat itu ada maknanya. Supaya apa? Supaya dalam kita beribadah itu benar-benar satu karena Allah. Beribadah juga kita harus apa? Ya, didasari dengan ilmu. Dengan ilmu. Makanya ada kesempatan tiap rutinan paling tidak kita bisa mengambil ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu walaupun itu hanya sedikit, karena belajar ilmu hanya satu bab kita membahas bab di sini, bab hayatus sholat yang jenengan ibaratnya apa? Singkimutan siji itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Mungkin jangan nanti belajar tentang harus sholat itu lebih baik daripada dengan sholat 100 rakaat. Bukan berarti ya bisa sholat baik atau ngaji baik, yang penting foto baik kan. Mau sholat pahala 100 rakaat, manut sholat 100 rakaat. Sholat bukan mengingkari pahalanya macam ini contoh. Dalam kita contoh silaturahmi, pada yang kita sering kita dengar silaturahmi itu untuk apa? Mempanjangkan umur, mempermudah rezeki. Nah, kalau kita kaji, umur itu tidak bisa dipanjangkan, dibuka ataupun dipercepat. Itu sudah memang dalam aturan kita aja lalu saya tak dimuat walaupun hanya 1 detik. Nah, tapi kenapa di situ habis? Ya kita sering mendengarkan di pengajian. Maka kita silaturahmi umpan dengan umur. Kalau kita kaji dalam kitab Tampil Rofi, ini sama dengan tadi. Pahala ketika kita belajar ilmu, silaturahmi memperpanjang umur, maknanya apa? Maknanya ketika kita sudah meninggal, pahala dari silaturahmi itu masih ada. Bukan berarti kita silaturahmi panjang umurnya terus, karena umur sudah ditentukan. Nah, maksudnya macam itu. Silaturahim memudah rezeki, nah itu memang bisa kita secara logika. Ngopi ke orang mau kopi ini bulanan hari ini sahabat tani mesti disyukuri kopi. Nah, itu rezeki gimana? Ya, itu dalam keadaan sahabat tani itu ada kopi kok kaya. Ya, pakai masak. Tasbihun dan kaping sama yang ke-9 bertasminu maca amin. Amin. Ketika kita membaca amin, walau imam, ini juga kita diam. Berarti satu sholat itu tempat ketika kita amin. Ketika amin, bacalah Rabbi berli wali daya. Di situ ketika amin, makmum amin, malaikat mengikuti membaca amin. Doa kita dianjurkan itu ketika walau imam dan makmum itu membaca Rabbi berli wali daya. Karena disitulah doa yang terjawab karena diamini oleh para malaikat. Amin. Al-Hadi Asara yang ke-10 yaitu qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ila akhir fil iktidali ing dalam iktidal. Al-Hadi Asara yang ke-11 tadi yang al-Ashiru yang ke-10 yang ke-11 al-Iktirasu
kita mau habis sebenarnya bukan habis. Kita mau melaksanakan tahiyat awal, kita lupa terus berdiri. Tapi belum sampai ya, kita ibaratnya belum baca, yang penting sudah cakep duduk tahiyat awal itu kan tahiyat sunnah hayat, terus berdiri termasuk apa rukun. Maka kita tidak usah langsung duduk tahiyat awal, kita teruskan berdirinya, kita teruskan bacaan rukunnya sholat berupa Fatihah. Karena duduk itu adalah sunnah, berdiri adalah rukun. Dalam kaidah fikih, al-wajibu la yutraku li sunnah. Wajib tidak bisa ditinggalkan dengan sunnah. Makanya ketika kita lupa mau tahiyat awal, keadaan posisi sudah berdiri, maka lanjutkan. Karena berdiri rukun, duduk sunnah. Al-wajibun la yutraku li sunnah. Nah setelah itu baru kita belum salam, karena kita dalam suatu hal asbabus sujud sahwi, sebab tahiyat atau sujud sahwi itu nanti ada pembahasannya lagi. Apa yang kita kerjakan ketika lupa, yang kita pengganti dari lupa itu adalah sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu pada hal-hal tertentu seperti, tapi pada umumnya ini yang sujud sahwi itu adalah kerja yang dikerjakan ketika sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat tidak usah. Dalam kaidah fikihnya, majaza ibaratnya juga terlihat. Apa yang diperbolehkan dalam keadaan darurat itu adalah diukur dari kedaruratannya. Contoh ketika kita sholat tarawih dan di 10 terakhir pada bulan Ramadan biasanya ada doa kunut. Kok lupa tidak doa kunut, ya tidak usah sujud sahwi, karena sholat witir di akhir bulan Ramadan itu adalah sunnah. Yang diperbolehkan sahwi adalah sholat fardu. Apakah tidak boleh kita sahwi? Ya Bu. Tapi kalau dikerjakan ya tidak apa-apa, karena itu sunnah. As-sunnah wasirun, sunnah itu lebih luas daripada fardu. Sunnah itu lebih luas, banyak sekali. Berarti kita pada hari Jumat khotib sudah berkhutbah, kita belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, juga kita belum melaksanakan qobliyah sholat Jumat. Kita melaksanakan sholat qobliyah Jumat, sholat tahiyatul masjid sudah kita termasuk, karena sunnah itu lebih luas. Dia mulai, yang dimaksud dia mulai adalah apa? Sholat malam. Makna dia mulai adalah bangun malam. Dia itu bangun, mulai itu malam, bangun malam. Dia mulai itu juga apa? Sholat malam, tahajud. Di situ tahajud, apakah boleh kita kerjakan sebelum kita tidur? Makna daripada tahajud adalah tahajud adalah bangun. Berarti kalau kita belum tidur, kita sholat, itu bukan termasuk tahajud. Tapi kalau sudah tidur, kita sholat termasuk tahajud. Karena sunnah itu apa yang kita kerjakan, kita niat itu sudah
cukup beda dengan kita sholat fardu. Sholat fardu itu harus kita takyin dalam arti kita apa yang kita kerjakan, kita niat yaitu sholat zuhur, sholat fardu ya kita sholat zuhur. Tapi sunat, kalau sholat sunat itu mencakup luas. Ya. Seperti tadi kita sholat qobliyah, Jumat kita belum sempat tahiyatul masjid, kita sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan mulai kita belum tidur, kita melaksanakan sholat, niat kita tahajud, ya kita hanya masuk dalam sholat sunat juga, karena sholat tahajud juga sunat, tapi dapatnya adalah hanya mulai hanya sholat sunat ya biasa. Tapi kalau kita tahajud sudah termasuk qiyamul lail. Itu perbedaan sama dengan antara Nabi dan Rasul. Itu juga ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Karena Nabi jumlahnya juga tidak 25, Nabi jumlahnya hanya 124.000 jumlah. Nabi kalau Rasul pada dasarnya ada 313. Tapi yang Nabi juga Rasul itu 25 yang wajib kita ketahui. Untuk selanjutnya, karena Nabi juga lari dunia, nanti ada tugas nanti banyak lagi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menambahkan keyakinan kita dalam beribadah.